Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Taib, anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali belajar pada pertemuan kali ini dan kita masih tetap belajar tentang masalah akidah. Taib, sebelumnya sebelum kita belajar ada pertanyaan dari teman kita ini. Ada pertanyaan dari teman kita. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Haidar Rizki dari kelas 9D. Saya mau tanya, bagaimana orang yang menonton film-film horor di bioskop lalu setibanya di rumah ia ketakutan, apa iya itu harus diruqyah? Satu lagi, bagaimana hukumnya dengan para pesulap yang melibatkan kecepatan tangan, dan bagaimana dengan orang yang menyaksikan sulap tersebut lalu dia percaya sulap itu benar adanya? Apakah itu juga termasuk ke dalam kekufuran, Ustaz? Taib. Pertama, kita perlu tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk dari kesempurnaan Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Meninggalkan yang tidak ada manfaat untuk dirinya. Bukan berarti perbuatan itu adalah perbuatan yang haram. Hanya saja perbuatan tersebut tidak ada manfaat bagi diri dia, sehingga Nabi mengatakan kalau tidak ada manfaat, walaupun itu bukan haram, kenapa harus kita kerjakan? Nah, nonton film horor, apalagi film horor di bioskop lagi, yang umumnya film-film tersebut akan menampilkan, apalagi film-film horor di zaman sekarang ini, di zaman sekarang ini tidak ada film yang horor tidak menampilkan adegan-adegan yang adegan yang tidak senonoh, adegan yang terlarang. Itu hampir rata-rata setiap film horor pasti ada adegan-adegan yang tidak senonoh. Satu. Yang kedua, dan ini diharamkan kan, kita tidak boleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Ya, mendekati saja tidak boleh, apalagi berzina. Nah, termasuk menonton film-film yang vulgar, yang menampilkan sesuatu yang tidak enak dipandang, itu termasuk mendekatkan diri kepada zina. Ini yang pertama. Yang kedua, film-film horor apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya sedikit pun.
Kalau kita nonton film dokumenter, film tentang binatang-binatang, kehidupan binatang, mungkin ada manfaatnya untuk kita. Ya, silahkan nontonlah film-film dokumenter, film tentang yang menceritakan tentang kehidupan binatang yang ada di dalam lautan, atau binatang-binatang yang ada di hutan, atau tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan yang sifatnya dokumenter yang memberikan pendidikan, maka tidak ada masalah. Tapi kalau film horor, apa manfaatnya? Malah membuat kita semakin takut. Maka sebaiknya jangan nonton film, apalagi film-film horor. Terus yang lebih parah, ketika dia sudah nonton, terakhir membuat dia menjadi takut, maka ini akan mengurangi nilai akidah dia. Apakah dia harus diruqyah? Tidak perlu diruqyah, tidak perlu diruqyah. Dia harus meninggalkan film-film horor. Kenapa? Karena dia sudah masuk ke dalam mindset dia, oh beginilah, seolah-olah dia menganggap ada hantu atau yang lainnya. Jadi dia harus tinggalkan itu semua. Kecuali kalau seandainya dia setelah nonton tersebut akhirnya membuat sakit dan yang lain-lain, maka dia bisa diruqyah, atau kemasukan jin dia diruqyah. Dan yang kalaupun hanya sekedar takut, jadi tidak perlu diruqyah, cukup dia tinggalkan dan dia rajin perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Kemudian bagaimana dengan pesulap yang mengandalkan kecepatan tangan? Apakah ini termasuk ke dalam sihir atau kekufuran atau kesyirikan? Dan bagaimana dengan yang menonton atau yang menyaksikan? Maka untuk pesulap, maka ini termasuk pekerjaan yang terlarang. Ini pekerjaan yang tidak dibolehkan, yang tidak dianjurkan di dalam Islam. Kenapa? Karena pesulap ini umumnya semua para pesulap itu adalah penipu, pembohong. Dia menipu mata-mata manusia, membohongi mata-mata manusia. Itulah para pesulap. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang berbohong, barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami. Maka ini bentuk pembohongan publik, bentuk penipuan kepada orang banyak. Maka tidak selayaknya orang-orang belajar tentang ilmu sulap, sama sekali tidak ada manfaatnya. Lantas bagaimana dengan orang yang menyaksikan? Sama, tidak ada manfaatnya untuk menyaksikan acara-acara seperti itu. Apa manfaatnya? Kalau dibilang untuk hiburan semata, Masya Allah, banyak hiburan-hiburan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, gak mesti harus sulap. Nah, bukan malah memberikan hiburan, itu memberikan dampak negatif sebenarnya kepada kita. Ya, bisa-bisa nanti ketika sudah sampai puncaknya, bisa-bisa kita akan meyakini, wah ini benar. Yang sebelumnya hanya menjadi sebuah dosa, yaitu dosa besar, tiba-tiba nanti bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Ya, bisa-bisa jatuh nanti ke dalam kesyirikan. Ya, berdusta adalah dosa besar. Dan orang-orang yang menyaksikan kedustaan tersebut dan membenarkannya, artinya memasyarakatkan kedustaan, maka dia termasuk dosa besar. Tapi tatkala dia sudah meyakini, wah ini benar, padahal itu tidak benar, ya, ini bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Nah, demikian. Jadi ya, jangan sibukkan dengan hal-hal yang seperti ini. Nah, demikian, wallahu ta'ala a'lam. Taib, anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran kita pada siang hari ini taqdimul qarabin wan nudur wal hadaya lil muzarat wal qubur wa ta'dhimuha, yaitu memberikan sesembahan atau seserahan, mempersembahkan sesuatu atau bernadar atau memberikan hadiah kepada mayat-mayat yang ada di dalam kubur, kepada yang diziarahi yang ada di dalam kubur, yaitu yang dianggap wali, yang dianggap kiai atau syekh yang sudah meninggal, kemudian memberikan sesembahan kepada mereka atau bernadar untuk mereka atau memberikan hadiah kepada mereka, atau untuk memuliakan kuburan-kuburan mereka. Nah, ini pelajaran kita pada hari ini, yaitu
perkataan-perkataan ataupun perbuatan-perbuatan yang bisa menafikan tauhid atau mengurangi nilai tauhid. Maka hari ini kita akan bahas tentang ya pemberian seserahan atau sesembahan sesuatu kepada orang-orang yang ada di dalam kubur, atau bernadar untuk mereka, atau memberikan hadiah, atau mengagungkan kuburan-kuburan mereka. Syekh mengatakan, laqad sadda an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kulla turuqil mufdiyah ila syirki wa hadzara minha ghayat at-tahdhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup rapat-rapat celah-celah yang menuju kepada kesyirikan, dan beliau benar-benar memperingatnya jangan sampai jatuh ke dalam kesyirikan. Dan termasuk di antara pintu-pintu yang bisa menjatuhkan seseorang ke dalam kesyirikan itu adalah masalah tentang kuburan. Nah, para ulama sudah meletakkan poin-poin, yaitu dobit-dobit agar kita terjaga dalam beribadah kepada kubur. Nah, jangan sampai kita terjatuh ke dalam peribadahan kepada kubur. Nah, para ulama sudah membuat poin-poin pentingnya. Yang itu yaitu yang pertama apa? Yang pertama beliau mengatakan annahu haddara sallallahu alaihi wasallam minal ghulu fil awliya was salihin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mentahdzir, Nabi memperingatkan agar jangan sampai melewati batas, sampai ghulu kepada para wali dan orang-orang soleh. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita, jangan kita bersikap berlebih-lebihan kepada para orang-orang yang dianggap wali atau orang-orang soleh. Orang-orang yang dianggap wali atau orang-orang soleh, jangan berlebih-lebihan kepada mereka. Jangan terlalu manut kepada mereka. Jangan terlalu patuh kepada mereka, kepada orang-orang soleh. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti kita akan menghalalkan apa yang mereka halalkan dan mengharamkan apa yang mereka haramkan. Sementara apa yang mereka halalkan dan apa yang mereka haramkan ternyata adalah sebuah kesalahan. Allah menghalalkan kemudian mereka haramkan, terus kita ikut-ikutan mengharamkan. Allah mengharamkan kemudian mereka menghalalkan, terus kita ikut-ikutan menghalalkan. Ini yang dikhawatirkan nanti. Nah, apalagi kalau seandainya mereka sudah meninggal di kuburan kemudian dipuja-pujalah. Karena apa? Karena awalnya kita sudah merasa ghulu sama orang-orang soleh ini. Kita sudah merasa berlebih-lebihan mencintai mereka, sehingga tatkala mereka meninggal kita mengagung-agungkan kuburannya. Nah, ini bisa jatuh ke dalam beribadah kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jauhilah oleh kalian ghulu, sikap berlebih-lebihan. Kenapa? Karena orang-orang sebelum kalian dari kalangan Yahudi dan Nasrani, mereka itu binasa karena ghulu. Nah, orang Yahudi mereka ghulu kepada Uzair, kepada rahib-rahib mereka. Orang Nasrani mereka ghulu kepada Isa bin Maryam. Mereka ghulu kepada Isa bin Maryam hingga akhirnya mereka jatuh ke dalam kesyirikan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk ghulu. Beliau juga mengatakan, la tatruni kama atratin nasara ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasulih. Nabi mengatakan, jangan kalian berlebih-lebihan terhadap diriku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Ibnu Maryam, Isa bin Maryam. Aku adalah seorang hamba, maka ucapkanlah Abdullah dan Rasulnya, hamba Allah dan utusannya. Nah, dua hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW menutup rapat-rapat pintu kepada kesyirikan. Ghulu sama orang-orang soleh, ghulu sama orang-orang yang dianggap wali, atau berlebih-lebihan dalam bersikap kepada mereka, ini bisa menjurus kepada kesyirikan. Ini yang pertama. Yang kedua, haddara Nabi sallallahu alaihi wasallam minal bana' 'alal qubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membangun kuburan. Kenapa dilarang membangun kuburan? Ya, membuat pondasi, membuat semen dan yang lainnya. Karena dikhawatirkan ini akan menjurus kepada kesyirikan.
akan membawa kepada kesyirikan, yaitu mengagung-agungkan kuburan, mengelu-elukan kuburan atau orang-orang yang ada di dalam kuburan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Abul Hayyaj Al-Asadi. Dia mengatakan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah berkata kepadaku, Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan, ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla tada timsalan illa tamastahu wala qabran musyarrafan illa sawaitahu. Abul Hayyaj mengatakan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah berkata kepadaku, dia mengatakan, maukah aku sampaikan kepadamu, aku utus engkau, artinya aku kabarkan kepadamu apa yang telah dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada diriku. Ya, tentu Abul Hayyaj mengatakan ya, apa itu? Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, Allah tada timtalan illa tamastahu wala qabran musyarrafan illa sawaitahu. Maka jangan biarkan patung-patung kecuali engkau hancurkan. Jangan engkau biarkan patung-patung itu sementara engkau lewat di dekat patung tersebut, melainkan engkau harus hancurkan patung. Jangan biarkan patung itu tersebar di dunia, hancurkan semua patung. Dan janganlah sampai kuburan itu dimuliakan. Kalau seandainya engkau dapati ada kuburan yang dimuliakan, yaitu mungkin tanahnya dinaikkan, ditinggikan, bangunannya dibangun dengan kokoh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, illa sawaitahu, melainkan engkau ratakan. Ya, ratakan kuburan-kuburan yang terbangun dengan megah. Ya, hancurkan, artinya jadikan seperti kuburan biasa. Jadikan seperti kuburan biasa. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk membangun kuburan, menemboknya, membuat dia menjadi dinding, apalagi melukisnya, menulisnya. Maka ini terlarang karena ujungnya dia akan membawa kepada kesyirikan. Kemudian wanahaan tajsisi wal bina'i 'alaiha, dilarang juga memplesternya. Ya, memplester kuburan artinya mengkeramiknya. Kalau di zaman sekarang, di zaman kita, mengkeramik kuburan atau membangun kuburan, ya kayak rumah. Kalau kuburan itu seperti rumah, ya dibangun kuburan tersebut. Maka ini terlarang. Ini terlarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, ya, Nabi melarang an tajsisil qabr wa an yaq'udu 'alaiha wa an yabni 'alaihi bina. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menyemen, memplester kuburan atau duduk di atas kuburan tersebut, dan Nabi wa an yabni 'alaihi bina, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang untuk dibangun bangunan di atas kuburan tersebut. Nabi SAW melarang bangunan di atas kuburan tersebut. Ini yang kedua. Tapi yang ketiga, Nabi SAW melarang salat kepada kaum muslimin di dekat kuburan. Di dekat kuburan. Ya, karena ini juga dikhawatirkan akan jatuh ke dalam kekufuran. Bisa-bisa dia nanti akan menyembah kuburan dan yang lain. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Tatkala Aisyah mengatakan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit yang sangat parah, tafaqa yatrah khamisah lahu an wajhi, maka beliau meletakkan atau menutup wajahnya dengan pakaiannya. Ya, ketika beliau berada dalam kondisi yang sakit sangat parah sekali, panasnya sangat luar biasa, maka beliau letakkan pakaian beliau ke kepala beliau, artinya beliau tutup kepala beliau dengan pakaian. Faida igtamma biha kasyafaha. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam menutup kepalanya dengan pakaian. Kemudian beliau berkata, la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Dan beliau juga melarang untuk membangun masjid di atas kuburan. Membangun masjid di atas kuburan. Kalaulah itu boleh, maka tentu sudah banyak kuburan-kuburan para sahabat Nabi. Ketika beliau menguburkan para sahabat,
dibangun kuburan-kuburan tersebut, namun ternyata tidak ada. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan dalam hadis yang lain, memperingati kaum muslimin jangan sampai mereka mengagung-agungkan kuburan. Beliau mengatakan, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketahuilah orang-orang sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dzalik. Maka ketahuilah jangan jadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari hal yang demikian. Nah, dari dalil ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang salat di kuburan. Ya, maksud yattakhidhu qubur anbiya'ihim masajida, yaitu menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Maksudnya di sini apa? Maksudnya melaksanakan salat di kuburan tersebut. Melaksanakan salat di kuburan tersebut. Maka ini sudah termasuk makna menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Atau dilakukan ritual-ritual ibadah di dekat kuburan tersebut. Maka ini sudah masuk ke dalam kategori membangun ini sudah masuk ke dalam kategori pembangunan masjid di kuburan, meskipun masjidnya tidak ada. Nah, demikian. Nah, kalau kita lihat orang-orang di zaman sekarang, ternyata mereka banyak menyelisihi ini semua. Mereka tidak mengindahkan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dikhawatirkan mereka jatuh ke dalam syirik akbar. Dan bahkan mereka membangun kuburan, fabanu alal kubur masajid, dan bahkan mereka membangun masjid di daerah-daerah pekuburan. Nah, mereka membangun masjid-masjid di wilayah-wilayah yang di situ dibangun kuburan. Nah, demikian. Wa ja'aluha mizaratu tamaris indaha kullu anwa'i syirk al-akbar min ad-dabhi laha wa du'a ashab wal istighatsah bihim dan yang lain-lain. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang bentuk-bentuk kesyirikan dan apa saja yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan menjadikan kuburan sebagai masjid, yaitu seperti salat atau menyembelih atau berdoa di kuburan, minta tolong di kuburan. Maka ini dikategorikan sebagai menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Nah, menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Baik. Jadi intinya tidak boleh melakukan kegiatan aktivitas-aktivitas ibadah di dekat-dekat kuburan. Nah, demikian. Baik. Kalimat-kalimat selanjutnya ini juga sama. Ini hanya penjelasan tentang dilarang menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, jadi tidak perlu lagi kita baca sampai habis. Yang penting kita paham akan maknanya. Baik, kita cukupkan saja pelajaran kita sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan kalian bersiap-siap untuk ikut ke dalam, berpartisipasi ke dalam ujian tengah semester nanti. Baik, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.